Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Tiarto dengan NIM 2020 31081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di matkul komunikasi data. Serat optik. Serat optik adalah media transmisi fleksibel yang mampu mengarahkan sinar optik. Beberapa jenis kaca dan plastik dapat digunakan untuk membuat serat optik. Kabel serat optik memiliki bentuk silindris dan terdiri dari 3 bagian konsentris. Yang pertama itu ada inti core atau yang disebut dengan the core. Yang kedua ada selabung atau the cladding. Yang ketiga ada jaket yang disebut dengan the jacket. Yang perhatikan gambar di samping. Komponen pada kabel serat optik. Yang pertama itu ada inti atau yang disebut bagian paling dalam dan terdiri dari satu atau lebih kabel atau serat yang sangat tipis terbuat dari gelas atau kaca atau plastik, dan inti ini memiliki diameter antara 8 sampai 50 mm. Dan selabung dari kaca atau plastik yang memiliki sifat optik berbeda dari inti dan memiliki diameter 125 mm. Antarmuka antara inti dan selubung bertindak sebagai pemantul untuk membatasi cahaya menyimpang dari inti. Dan jaket terbuat dari plastik atau material lain yang berfungsi melindungi dari kelembapan, abrasi, bantuan, dan hal lain yang dapat mengganggu. Nah, pada gambar di samping, inti itu disebutkan yang diwarnai dengan paling atas atau paling ujung. Dan di selubung itu yang berwarna-warni dan ada merah, hijau, kuning, dan biru. Sedangkan jaketnya itu bagian paling luar yang itu berwarna merah. Dan di gambar sebelahnya itu yaitu ada macam-macam kabel serat optik. Keuntungan pemakaian dari serat optik. Salah satu keuntungan dari penggunaan kabel serat optik yaitu yang pertama ialah kapasitas lebih besar dan dapat mencapai pesat data ratusan Gbps. 2. Memiliki ukuran lebih kecil dan berat yang lebih ringan. 3. Atenuasi lebih rendah. 4. Isolasi elektromagnetik yang lebih kuat. 5. Tidak rentan terhadap gangguan, derau impuls maupun crosstalk. 6. Tingkat keamanan yang lebih tinggi dari segi penyadapan. 7. Jarak antara radiator yang lebih jauh atau yang bisa dilakukan dalam puluhan ribu kilometer. Karakter transmisi serat optik. 1. Mengirimkan sinyal berupa sinar yang dikodekan dengan cara refleksi internal total. 2. Bertindak sebagai pemandu gelombang untuk frekuensi dengan jangkauan 10.014 sampai dengan 10.015 Hz. Sumber cahaya yang digunakan. Yang pertama itu ada light emitting diode atau LED yang harganya itu lebih murah, jangkauan suhu tubuh lebih tinggi, waktu operasional lebih panjang. Dan yang kedua itu ada injection laser diode atau ILD yang memiliki pesat data yang lebih tinggi. Mode transmisi serat optik. Nah, mode transmisi serat optik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada step index multimode, 2 graded index multimode, dan 3 itu single mode. Nah, untuk step index multimode kita dapat melihat dengan gambar di samping yang paling atas. Dan untuk graded index multimode di tengah, dan untuk single mode itu di bagian bawah. Perbedaan antara multimode versus single mode. Di dalam multimode terdapat low source cost di antara 850 nm and 1300 nm leds. 850 nm laser at 1 and 10 Gbps. Low precision packing, low cost controls, lower installation cost, high fiber cost, lower system cost, high loss, lower bandwidth, distance up to 2 km, best for the LAN, SAN, data center, dan CO. Sedangkan di single mode memiliki high cost source 1310 plus nm laser and 10 Gbps, 1 Gbps the DWDM high precision packing,
higher controls, higher installation cost, the lower fiber cost, high system cost, the lower cost, high bandwidth, extending to 60 km plus. The best for itu when man access the campus. Nah, untuk yang digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sekarang itu banyak menggunakan single mode. Karena di dalam single mode itu kita bisa lebih mengoptimalkan dari segi penggunaannya, yang yaitu dengan jarak yang di atas 60 km kita masih bisa nangkap untuk jaringannya. Single mode. Nah, ketika jari-jari inti serat diperkecil, semakin sedikit sinar yang memantul. Dengan mengurangi jari-jari inti serat menjadi sangat kecil, hanya sinar dengan sudut tunggal yang bisa lewat. Memberikan kinerja yang sangat baik, jalur transmisi tunggal untuk transmisi mode tunggal, dan digunakan untuk aplikasi jarak jauh antara lain telepon dan TV kabel. Step index multimode. Cahaya dari sumber dikirimkan melalui inti kaca atau plastik. Cahaya-cahaya dengan sudut datang tertentu dipantulkan dan diteruskan sepanjang serat. Cahaya dengan sudut besar diserap oleh material di sekelilingnya. Terdapat beberapa jalur propagasi yang disebut mode. Masing-masing memiliki panjang jalur berbeda dan mengakibatkan waktu untuk melintas serat yang tidak seragam. Hal ini dapat menyebabkan elemen-elemen sinyal cahaya menyebar secara waktu sehingga membatasi kecepatan transmisi si data. Jenis serat ini paling sesuai untuk transmisi jarak sangat pendek. Dan yang terakhir ada graded index multimode. Pada serat jenis ini, cahaya yang melintasi serat di dekat sumbu bergerak lebih lambat dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang dekat dengan selubung. Cahaya pada inti melengkung karena adanya perbedaan indeks refraksi yang bertingkat, mengurangi jarak perjalanan cahaya melintasi serat. Dan yang sering digunakan dalam graded index multimode yaitu di LAN.